Membahas tafsir dari Suratun Nuh, dan kita sudah masuki ayat ke-14 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah, padahal sungguh Dia telah menciptakan dirimu dalam beberapa tahapan penciptaan? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Di sana Dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita. Allah benar-benar menciptakan dirimu dari tanah. Kemudian Dia akan mengembalikan dirimu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan sangat pasti. Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang isi daripada dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya. Dan saya sudah jelaskan bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum yang sudah rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam banyak menjelaskan kepada mereka tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar mereka jangan salah menyembah, tetapi menyembah zat yang seharusnya disembah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nuh alaihi salatu wassalam menceritakan tentang keagungan Allah yang tidak dimiliki oleh berhala-berhala yang mereka sembah. Nuh mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam memerinci apa saja kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Wa qad khalaqakum atwara, padahal sungguh Allah telah menciptakan dirimu dalam beberapa tahapan penciptaan. Nuh alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan kepada kita dalam dakwahnya kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, mampu menciptakan manusia dalam beberapa tahapan. Berawal dari segumpal sperma, kemudian beralih segumpal darah, kemudian beralih segumpal daging, kemudian terbentuk manusia. Datang malaikat meniupkan ruh kepada janin, maka jadilah dia manusia. Baru kemudian terlahir ke bumi. Dan ini tidak bisa dilakukan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala.
menciptakan manusia seunik ini tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya manusia membuat robot, tidak sehebat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita saksikan. Bahkan yang menciptakan robot juga manusia, tapi robot tidak bisa menciptakan manusia. Kemudian Allah mengatakan, alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kata Nuh kepada kaumnya, masih menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit? Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan apa yang didapatinya dari ajaran bapak-bapaknya tentang bagaimana ajaran Adam, kemudian Syith, kemudian Idris, sampai kepada Nuh menceritakan tentang kondisi langit. Dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja ketika Nuh mengatakan waqad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa tahapan. Siapa yang tahu di zaman itu? Di zaman itu loh tidak ada peralatan yang bisa meneliti bagaimana janin berkembang dari mulai sampai akhir. Tapi kenapa Nuh alaihi salatu wassalam seolah-olah paham proses itu? Tidak lain dan bukan karena wahyu yang diwahyukan kepada Nuh. Dan itu tidak diketahui kecuali oleh para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberitakan sebagian kegaiban kepada para nabi. Termasuk juga bagaimana langit yang berlapis-lapis, yang berjumlah 7 lapis itu. Ini sudah diwahyukan sejak lama, sejak zaman Adam sampai Nuh, sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebesaran Allah mampu menciptakan langit berlapis-lapis, yang menurut riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, jarak satu lapisan langit ke lapisan langit berikutnya itu sama dengan 500 tahun perjalanan. Siapa yang mampu menciptakan langit sebesar ini, melebihi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan wa ja'alal qamara fiha nuran wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Bahkan di sana ada cahaya bulan, walaupun hanya dengan 1 bulan, tapi bisa menerangi bumi. Ketika datang bulan purnama, bagaimana bumi terang dengan adanya bulan, sehingga manusia bisa melakukan perjalanan dengan cahayanya. Karena di zaman dulu belum ada listrik seperti sekarang, di mana orang-orang yang berjalan di padang pasir, di hutan-hutan, dan di jalan-jalan umumnya hanya mengandalkan cahaya bulan. Siapa yang sanggup menerangi listrik sampai ke hutan-hutan dan padang pasir? Cukup 1 bulan bisa menerangi semuanya. Bahkan lebih hebat dari bulan adalah wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah jadikan matahari sebagai pelita dunia. Dunia menjadi terang sampai ke lorong-lorong, ke gang-gang, ke gua-gua. Apalagi di jalan-jalan yang leluasa tidak ada tanaman. Dan kalau seandainya bumi ini tanpa matahari, tentu akan gelap gulita. Lihatlah kalau terjadi gerhana matahari total, maka siang bagaikan malam. Kalau seandainya siang dibuat seperti itu sampai hari kiamat, PLN mana yang sanggup menerangi bumi sebanyak ini? Bisa bankrupt tuh PLN itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala cukup dengan matahari bisa menerangi semuanya. Dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi manfaat matahari itu sendiri dari segi kesehatan dan yang semacamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam juga masih menjelaskan tentang kebesaran Allah. Allah benar-benar menciptakan kalian dari tanah. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Nuh ingin menjelaskan kepada kaumnya
kalian jangan semena-mena seperti ini, melakukan kerusakan di bumi, melakukan kesyirikan dan yang semacamnya. Karena kalian ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan kelak pada hari kiamat kalian juga akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kalian lakukan di dunia. Nuh mengingatkan bahwa di sana ada hari setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian, ada balasan setelah kematian, ada hisab setelah kematian. Nuh ingin menjelaskan supaya kaumnya itu sadar bahwa mereka bukan hanya hidup di dunia, tapi ada kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, Nuh masih menjelaskan kebesaran Allah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Bahkan Allah menjadikan bumi ini terhampar. Dengan terhamparnya bumi, kamu dapat pergi leluasa, jalan ke sana kemari. Kalau seandainya bentuk bumi itu bagaikan gunung, satu bumi ini gunung semua, macam mana manusia akan berjalan ke sana kemari? Tapi Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi ini, bahkan dijadikannya gunung sebagai pasak, sehingga bumi tidak selalu ada lini dan gempa setiap saatnya, sehingga manusia bisa berjalan dengan tenang dan imbang. Walaupun dengan kedua kaki, bahkan dengan kedua roda sepeda kita sanggup berjalan. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memasak bumi dengan gunung dan tidak menghamparkan bumi, macam mana manusia akan hidup? Dan ini bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi Nuh menceritakan tentang kebesaran Allah supaya kaumnya sadar bahwa sesembahan yang kalian sembah itu tidak layak disembah. Dia tidak memiliki kebesaran, tidak memiliki kekuasaan. Hanya Allah lah yang berhak disembah, karena Dia zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengatur, zat yang menghidupkan dan membinasakan. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam justru mendengar hasutan para pembesarnya. Mereka tidak mau mendengar nabinya yang sedang berceramah. Mereka menutup telinga mereka terhadap nabinya yang sedang berbicara. Bahkan mereka juga menutup wajah-wajah mereka saat Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka. Sama sekali tidak mempedulikan Nuh. Justru mereka malah memilih mengikuti hasutan para pembesar-pembesar mereka. Makanya Nuh alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku. Nuh alaihi salatu wassalam siang malam mendakwai mereka, mengajak manusia kepada petunjuk, tapi mereka malah enggan dan lari dari seruan Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh kemudian mengeluh kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku. Dan mereka wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Maksudnya harta dan anak-anak di sini maksudnya orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang yang memimpin di zaman Nuh alaihi salatu wassalam dari pihak kerajaan. Jadi Nuh mengeluh, mereka justru malah memilih tokoh-tokoh sesat mereka, orang-orang kaya mereka, pejabat-pejabat mereka yang terhasut dan menghasut. Akhirnya kemudian mereka pun tidak mendengarkan suara Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh mengadu kepada Allah. Dan inilah bentuk bagaimana seorang dai, kalau ada kesulitan dalam berdakwah, adukan kesulitan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kesulitan dalam dakwah kita kepada Allah. Bahkan bukan hanya urusan dakwah, urusan apapun, kita harus mengadukan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membuat masalah, Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka di sini Allah mengatakan, perkataan Nuh berdoa, Rabbi innahum asawni. Ya Rabb, mereka telah bermaksiat kepadaku. Padahal Nuh siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan cara lembut dan keras,
Semua metode Nuh itu semua sudah dikerahkan untuk mengajak kaumnya ke dalam hidayah. Tapi memang hidayah itu milik Allah, ikhwan. Hidayah itu milik Allah, bukan milik seorang nabi. Sekalipun seorang nabi itu sudah diberikan mukjizat, diberikan keanehan, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kesadaran itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Nuh alaihi salatu wasalam saja, yang merupakan rasul pertama di dunia, kaumnya tidak mendengarkan kata-katanya. Bahkan justru kaumnya bermaksiat kepada Nuh. Innahum asawni, mereka telah bermaksiat kepada aku. Lebih daripada itu, wa makaru makran kubbara, mereka pun melakukan tipu daya yang sangat besar. Mereka melakukan tipu daya artinya mereka hendak mencelakakan Nuh alaihi salatu wassalam. Bukan hanya sekedar menghasut untuk tidak mendengarkan dakwah Nuh, tapi lebih daripada itu mereka membuat makar, menyakiti Nuh secara fisik, menyakiti Nuh secara mental, membuli Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita sebuah metode dakwah, bahwa dalam berdakwah itu memang diperlukan kesabaran. Nuh tetap berdakwah dan terus berdakwah. Tapi apa kata pembesar-pembesarnya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, maksudnya siapa? Para pembesarnya, para tokoh-tokohnya yang tidak setuju dengan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita melihat dakwah para nabi dalam kisah-kisah Qasasul Anbiya, itu banyak yang menentang Nabi itu justru dari kalangan atasnya. Contoh di zaman Nabi, siapa yang menentang? Justru kebanyakan orang tua mereka. Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, Umayyah bin Khalaf, itu kan orang-orang tua. Justru di zaman Nabi SAW yang banyak masuk Islam itu anak-anak muda rata-rata. Orang-orang tuanya, karena mereka merasa sudah menjadi pemimpin ataupun tokoh-tokoh besar di tengah-tengah Quraisy, mereka takut hilang pamor mereka di hadapan masyarakat Quraisy, sehingga mereka mengabaikan kebenaran dan mempertahankan jabatan. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal ini satu hari pernah berdialog dengan salah seorang musyrik, salah satu tokoh juga, mengatakan, ya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Maka Abu Jahal mengatakan, ma jarrabna alaina kadhiba, kami tidak melihat adanya kedustaan dalam lisannya. Artinya dalam hati Abu Jahal itu mengakui bahwa agama yang dibawa Nabi SAW itu benar, karena Rasul tidak pernah berdusta. Sehingga kemudian dikatakan kepada Abu Jahal, kalau memang dia benar, tidak berdusta, kenapa engkau tidak mengikuti ajarannya? Maka Abu Jahal mengatakan, bukan aku tidak mau mengikuti ajarannya, masalahnya antara kabilah kami Bani Mahzum dengan kabilah Bani Hashim, kabilahnya Muhammad itu, kita selalu berseteru di tengah-tengah orang Quraisy. Quraisy itu kan terdiri daripada beberapa kabilah, 18 lebih kabilah orang-orang Quraisy itu. Dan yang paling besar dari kabilah-kabilah Quraisy itu Bani Hashim dan Bani Mahzum. Bani Hashim itu ya keturunan Rasul, Bani Mahzum itulah turunan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mengatakan, kami dan Bani Hashim itu berseteru untuk mengambil hati orang-orang Quraisy. Jadi kalau mereka berbuat baik, kami pun berbuat baik. Kalau mereka membuat acara, kami pun buat acara, supaya kami seimbang di tengah-tengah Quraisy. Karena kita tahu bahwa orang-orang Quraisy itu pemimpinnya hanya dari dua kabilah ini saja. Kadang-kadang dari kabilah Bani Hashim, kadang-kadang dari kabilah Bani Mahzum. Di masa Abdul Muttalib, pemimpin dipegang Bani Hashim. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka jatuh kepada Bani Mahzum. Abu Jahal pemimpinnya. Jadi Abu Jahal mengatakan, kami dan Bani Hashim ini selalu berseteru mengambil hati orang-orang Quraisy. Tiba-tiba kemudian Bani Hashim mengatakan, lana nabi, kami punya nabi, sementara kami tidak punya nabi. Tak
takkanlah kami katakan kami juga punya nabi, sementara kami memang tidak punya nabi. Kalau seandainya kita akui kenabian Bani Hashim, maka habislah kabilah Bani Mahzum, maka selamanya kepemimpinan Arab akan dipegang oleh Bani Hashim. Maka dari itulah saya tidak akan pernah mengakui dia nabi. Sebab kalau kami akui dia nabi, maka suku kami akan kalah selamanya. Jadi Abu Jahal tidak mau mengakui Nabi SAW sebagai nabi itu. Kenapa? Karena mempertahankan kepemimpinan. Hasad dan takabur itu yang menjadikan Abu Jahal tak masuk Islam, walaupun dia mengetahui kebenaran. Lah di zaman Nuh juga sama, para pembesarnya juga demikian, takut kemudian pengaruh mereka hilang. Maka mereka kemudian tetap berprinsip dengan prinsip nenek moyang mereka dan mengatakan, enggak usah dengarkan si Nuh itu yang mengatakan jangan menyembah berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Jangan dengarkan, ajaran dia sesat. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan agama nenek moyang kalian. Makanya mereka mengatakan la tadharunna alihatakum. Sudah, jangan dengarkan Nuh. Kalian sekali-kali jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan meninggalkan berhala kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan pula kalian sekali-kali meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Sudah saya jelaskan tentang kisah 5 berhala ini di muqaddimah surat Nuh, di muqaddimah surah Tunni pada minggu yang lalu. Bahwa sesungguhnya Wad ini adalah sebuah kabilah, sebuah orang yang sangat saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena memang kekosongan Nabi, makanya keluarga Wad ini sangat digandrungi kaumnya. Apapun yang dikatakannya didengar, apapun yang diperintahkannya dilaksanakan, apapun yang dilarangnya akan berhenti. Karena dia memang panutan yang luar biasa, orang saleh di zaman itu. Bahkan seluruh anak-anaknya, mulai daripada Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu, semua dihormati oleh kaumnya. Tapi setelah meninggal dunia, maka mereka pun, dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kanat hadhil asnam asnamu rijalin salihin min qaumi Nuh, falamma matu nasaba aqwamuhum tamathila lahum fi majalisihim tadhkiran lahum. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 5 nama ini semua adalah nama-nama patung, dan semuanya dulunya adalah orang-orang soleh dari kalangan kaum Nuh alaihi salam. Tapi ketika mereka meninggal dunia, maka kaumnya kemudian menancapkan berhala-berhalanya dalam majlis-majlis mereka untuk mengingat kebaikan mereka. Walakin ba'da an halakal jilul ladzi urifa haula'i as-salihin bada'an nasu ya'budunaha min dunillah. Tapi setelah kemudian generasi demi generasi lewat, kata Abdullah ibn Abbas, yang mengetahui mereka orang-orang soleh, maka mulailah manusia menyembahnya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kemudian setelah kematiannya dijadikan berhala sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam diutus. Mereka tetap dituhankan oleh kaumnya. Makanya saat Nuh datang kemudian mendakwahkan dakwah tauhid untuk meninggalkan berhala-berhala itu, pembesar mereka tidak mau dan mengatakan jangan tinggalkan Rabb kalian, Tuhan-Tuhan kalian, terutama Wad, Suwa, Yaghus dan Nasr ini. Jangan tinggalkan, mereka orang-orang baik dan mereka adalah dewa-dewa kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan anehnya berhala-berhala ini, saat terjadi tufan, terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam, rupanya hanyut sampailah ke Jeddah, negeri Arab. Saat kemudian Arab dikuasai oleh Jurhum ini kabilahnya istrinya Ismail alaihi salatu wassalam, itu Jurhum namanya. Jurhum ini jatuh, kemudian jatuh ke tangan Khuza'ah. Namanya Khuza'ah, itu kabilah Khuza'ah, kabilah Arab, menjatuhkan Jurhum. Maka Khuza'ah akhirnya yang memimpin Arab saat itu. Lah ada namanya pemimpin dari pemimpin-pemimpin Khuza'ah itu Amr bin Luhai.
Amr ibn Luhai inilah yang pertama kali merubah ajaran Ibrahim di tanah Arab. Jadi Amr ibn Luhai ini safar ke Syam, kemudian singgah di sebuah desa. Karena Syam itu terkenal negeri para nabi, disangkanya itu ajaran yang benar. Rupanya di desa itu banyak yang menyembah berhala. Lah ketika itu ada berhala namanya Hubal. Jadi Amr ibn Luhai tertarik, ini apa namanya? Maka orang-orang mengatakan ini Hubal. Apa fungsinya berhala Hubal ini? Mereka mengatakan bisa menurunkan hujan. Maka Amr ibn Luhai ini berangan-angan, tanah Arab kan bukankah tandus dan jarang hujan? Bagaimana kalau aku bawa si Hubal ini ke Mekah, mudah-mudahan akan turun hujan sehingga tidak tandus lagi. Dibawalah si Hubal ini, patung Hubal ini oleh Amr ibn Luhai ke Mekah. Kemudian diletakkan dalam Ka'bah. Itulah berhala pertama yang disembah oleh Mekah. Lah dari berhala Hubal ini berkembang menjadi banyak berhala di tanah Arab. Makanya Nabi SAW mengatakan, huwa awal man ghayyara millata Ibrahim. Dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Laqad ra'aitu Amr ibn Luhai finnar yajurru am'aahu. Sungguh aku pernah melihat dalam mimpiku, kata Rasul, Amr ibn Luhai dimasukkan ke dalam neraka, terburai ususnya di neraka, kemudian digulung oleh api neraka, kata Rasul. Karena dia yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Jadi berhala-berhala Nuh ini sana sampai di tanah Arab. Kan dari Irak itu asalnya. Terkena banjir di Irak, kemudian sampai ke Jeddah. Lah di masa Amr ibn Luhai ditemukan, digali, kemudian dibawa. Setelah kemudian Amr ibn Luhai meninggal dunia, turun-temurun sampai di masa Nabi SAW. Maka Nabi SAW menghancurkan patung-patung ini. Karena ketika itu patung Wad itu dipelihara oleh kabilah Kalab, di daerah Daumatul Jandal antara Irak dan Syam. Ya. Adapun Yaghus dipelihara oleh kabilah Ghatif dari Murad, dekat Sabah, maksudnya dekat Yaman sana. Kemudian Suad dipelihara oleh kabilah Hudzail di sebuah tempat dekat Mekah. Adapun Ya'ub dipelihara oleh kabilah Hamadan dekat dengan Yaman. Adapun Nasr dipelihara oleh kabilah Himyar, dan begitu seterusnya. Tapi di masa Nabi SAW, setelah Rasul berhasil membuka kota Mekah atau disebut Fatu Mekah, dan seluruh berhala-berhala dimusnahkan, termasuk 5 berhala ini. Dan akhirnya kemudian negeri Mekah bebas dari kesyirikan sejak itu sampai hari ini. Alhamdulillah, negeri tauhid. Tidak ada satu negeri yang lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melebihi negeri Saudi Arabia hari ini. Baik, kita kembali bahwa para pembesar di zaman Nuh ini mengatakan kepada kaumnya, jangan dengarkan Nuh. Dia sesat. Dia hendak memalingkan kita dari berhala kita. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Apalagi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qad adhallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Sungguh mereka, ada yang mengatakan mereka di sini pemimpin-pemimpinnya, ada yang mengatakan berhala-berhalanya, telah menyesatkan orang banyak. Telah menyesatkan orang banyak. Kemudian Allah mengatakan, wala tajididz zalimina illa dhalala. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim melainkan kesesatan. Kemudian Allah mengatakan, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, disebabkan kesyirikan mereka, disebabkan kerusakan mereka, disebabkan mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Saat Nuh berdakwah, mereka memasukkan jari-jari mereka ke lubang-lubang telinganya, bahkan menutup wajah-wajahnya, bahkan mereka menentang dengan suaranya, bahkan mereka mulai membunuh Nuh alaihi salatu wassalam, merencanakan makar sampai ke tingkat pembunuhan, merencanakan pembunuhan. Makanya Allah mengatakan, mimma khati'atihim ughriku, mereka pun ditenggelamkan, mereka pun ditenggelamkan. Itulah azabnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam, datang banjir.
Karena ketika terjadi makar besar, mereka sudah mulai menyakiti Nuh dan sampai akan mengancam nyawanya. Maka Nuh alaihi salatu wassalam sampai berhenti berdakwah. Karena kalau dia tetap berdakwah, nyawanya terancam. Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah akan dikalahkan oleh kaumku. Tolonglah aku. Berikan pertolongan kepadaku. Rabbi inni maglubun fantasir. Maka apa yang terjadi? Allah dengar doanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ingat, semua para nabi telah mengeluarkan doa pamungkas mereka, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembunyikan dan tidak dikeluarkan demi syafaat umatnya kelak pada hari kiamat. Lah Nuh sudah mengeluarkan doa pamungkasnya, Rabbi inni maglubun fantasir. Maka Allah dengar doanya Nuh, dan Allah katakan fafatahna alaihi abwabas sama wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka kami buka pintu-pintu langit, hujan deras-derasnya berhari-hari. Kemudian mata-mata air bumi dibuka sehingga memuncar ke atas. Lautan ditumpahkan airnya ke daratan seperti tsunami. Belum lagi air hujan yang memenuhi bumi, sehingga ketika itu bumi penuh dengan air ditambah tupan yang datang. Makanya tidak ada yang selamat di hari diazabnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Allah mengatakan di sini fa'ughriqu, mereka ditenggelamkan, tidak ada yang selamat. Bahkan putranya Kan'an, ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir namanya disebut Yam, karena putra Nuh itu ada 4, Syam, Ham, Yafis dan Yam. Yam itu dikenal dengan Kan'an, anak yang paling durhaka dari anak Nuh alaihi salatu wassalam yang keempat. Dia mengikuti agama ibunya Waghilah. Istrinya Nuh namanya Waghilah, ini kufur. Karena kekufurannya itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan percontohan orang-orang kafir. Wa daraballahu, dan Allah memberikan sebuah permisalan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, perempuan Nuh dan perempuan Lut. Allah tidak mengatakan istri Nuh dan istri Lut, sebab kalau istri tidak mungkin kufur. Maka Allah membahasakan perempuannya Nuh karena dia kufur, tidak menghormati istrinya dalam Quran. Lah istrinya Nuh alaihi salatu wassalam mempengaruhi anak bungsunya si Yam ini atau Kan'an ini. Akhirnya dua-duanya kufur saat terjadi banjir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Lihat, Allah mengatakan gelombang laksana gunung. Kemudian Nuh melihat anaknya terpisah dari kaumnya, maka dia memutar, kemudian kapalnya mendekati anaknya. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum minal kafirin wa la takum ma'al kafirin. Maka Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya berada di tempat yang jauh terpencil dari kaumnya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kamu bersama orang-orang kafir sana. Tapi anaknya degil, karena sudah terpengaruh. Itulah bahayanya akidah. Sesat kalau sudah tercampur dalam otak dan menjadi syubhat, hidayah tidak akan masuk. Justru Kan'an mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal amri ya'simuni minal ma. Oh, enggak mau. Aku akan naik ke gunung. Sampai berapa emangnya air ini akan menenggelamkan bumi? Tak mungkinlah sampai ke atas gunung. Dia mengatakan aku akan naik ke gunung. Mudah-mudahan gunung itu akan menjagaku dari air. Maka Nuh alaihi salatu wassalam memperingatkan, wa ya anakku la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, kata Nuh alaihi salatu wassalam, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah melainkan Allah saja yang Maha Penyayang. Naiklah ke perahuku.
tetapi anaknya juga tidak mau naik. Sampai Allah mengatakan wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, dan gelombang menjadi penghalang antar keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Wa qila ya ard abla'i ma'ak wa ya sama aqli'i wa ghidhal ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin. Maka Allah firmankan, wahai bumi, telanlah air, wahai langit, berhentilah dari hujan, dan air pun surut, perintah pun diselesaikan, dan bahtera pun dilabuhkan di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Mimma khati'atihim ughriku. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah mengatakan fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke neraka. Mereka tidak mendapatkan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa ini Nuh alaihi salatu wassalam susah payah membuat perahu. Ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat, Nuh membuat perahu itu 240 tahun. 100 tahun menanam pohonnya, 100 tahun menyerut pohonnya, dan 40 tahun membuat kapalnya. Kapal Nuh itu ada 3 lantai. Jadi lantai pertama itu khusus untuk binatang, lantai kedua khusus untuk manusia, dan lantai ketiga khusus untuk burung-burung terbang dan yang semacamnya, di mana setiap yang masuk ke kapal dari binatang itu berpasang-pasangan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat binatang hari ini dengan berbagai macam jenisnya, mungkinkah binatang sebanyak ini masuk di perahu Nuh alaihi salatu wassalam? Sebesar apa memang perahunya Nuh? Sementara kita lihat sekarang saja, kalau kita masuk ke kebun binatang saja, berbagai macam tuh binatang dari yang kecil sampai yang besar. Emang sebesar apa perahunya? Apalagi di zaman dulu itu kan orangnya besar-besar, dia otomatis juga binatangnya juga besar-besar kan gitu. Mungkin kalau ada kisah dinosaurus, mungkin juga kan gitu. Kalau memang ada itu betulnya, walaupun mungkin itu hanya dongeng, kisah-kisah saja. Tapi yang jelas bahwa pertanyaannya, apakah semua binatang yang hari ini kita dapati itu semua berasal dari perahu Nuh alaihi salatu wassalam? Maka para ulama tafsir mengatakan tidak mesti. Boleh jadi ketika perahu Nuh kemudian tersandar di bukit Judi setelah banjir, Allah menciptakan binatang lain. Jadi Allah menciptakan binatang lain setelah Nuh diselamatkan. Lah binatang-binatang yang ada di perahu itu, yaitu sebagian binatang. Tapi sebanyak binatang hari ini, kalau memang itu mustahil masuk, boleh jadi Allah menciptakan lagi setelah diselamatkan Nuh alaihi salatu wassalam. Memang banyak kisah-kisah unik, kisah-kisah aneh-aneh, kisah-kisah ya kita katakan ya itu hanya Israiliyat, kisah-kisah hoax, gak perlu dipercaya. Seperti umpamanya kisah bahwa di perahu itu sampai binatang buas masuk seperti harimau, gajah dan yang semacamnya. Nah ini Nuh juga membawa makanan-makanan untuk manusia, seperti beras, mungkin zaman sekarang lah kan gitu ya, gandum atau apa kan. Tapi kemudian di situ ada kucing, ada tikus yang selalu mencuri makanan. Sementara Nuh ini tegas, binatang pun dihukumnya. Tapi karena memang tikus ini memang fawasik, binatang fasik, dia selalu mencuri makanan. Kalau seandainya kemudian dibiarkan, tentu makanan habis, manusia akan kelaparan, bisa mati di atas perahu kalau seandainya banjir itu tidak surut-surut. Akhirnya kemudian Nuh mengeluh kepada Allah. Bagaimana cara yang mengatasi tikus ini?
Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nuh untuk mengambil bulu dari burung. Kemudian menggelitik hidungnya harimau biar bersin. Akhirnya digelitik bersin. Pas bersin, dari mulutnya loncat tikus, loncat kucing. Kemudian diperintahkan, hai kucing, tangkaplah tikus. Maka kejar-kejarlah, jadilah kisah Tom and Jerry. Lah ini kan cerita-cerita nggak jelas kayak gini nih. Mana ada cerita kayak gini? Ini cerita hoak ya. Tapi yang jelas bahwa di perahu Nuh alaihi salatu wassalam ini memang Allah angkut banyak binatang. Karena itu demi keberlangsungan kehidupan bumi. Sebab kalau binatang semua ditenggelamkan, sementara di zaman dulu juga mereka juga memakan binatang, daging-daging binatang. Kalau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan apa mereka? Tidak makan daging. Maka itu bentuk bagaimana Allah memberikan rahmat kepada manusia, masih diberikan kesempatan binatang-binatang diselamatkan untuk dimakan dagingnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika melihat banjir bandang yang menghanguskan ataupun membumi hanguskan semua kaumnya, Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nuh rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh berkata, ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup tinggal di atas bumi setelah bencana ini. Nuh minta bahwa jangan ada satu nyawa yang disisakan, habisi saja. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tidak ada satu jiwa yang selamat dalam banjir ini. Artinya manusia satu bumi habis. Karena di zaman itu kan manusia belum banyak. Ya kaumnya Nuh aja, nggak ada lagi manusia. Dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digulung dengan ombak dan banjir. Kemudian Nuh memberikan alasan kenapa dia minta dibinasakan semua kaumnya, dan yang diselamatkan hanya dalam perahu Nuh saja. Nuh memberikan alasan, innaka intadharhum yudhillu ibadah wa la yalidu illa fajiran kafar. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, atau satu dua mereka hidup, ya, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur kepadamu. Jadi Nuh alaihi salatu wasallam minta kepada Allah, ini alasannya aku meminta kepadamu ya Rabb, binasakan semua. Sebab kalau seandainya ada yang masih hidup di antara mereka, kemudian beranak pinak di antara mereka, bukankah mereka akan jadi kafir, akan jadi jahat, akan menentang diriku lagi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nuh. Semua manusia di zaman itu mati, kecuali yang ada di perahu Nuh. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 20 orang, yang paling banyak mengatakan 80 orang. Karena setiap 20 tahun sekali Nuh berdakwah itu baru dapat satu pengikut. 20 tahun sekali berdakwah baru dapat satu pengikut. Sementara usia dakwah Nuh itu 950 tahun. Sehingga tidak banyak, setiap 20 tahun dapat satu, 20 tahun dapat satu. Kan gak banyak isi perahunya, paling banyak 80. Dari 80 itu pun mereka sudah orang-orang tua, orang-orang sakit, tidak berdaya. Sehingga yang mungkin melahirkan keturunan dari Nuh alaihi salatu wassalam dan bangsa manusia ini adalah putra-putra Nuh, karena Ham, Sam atau Yafis berhasil membawa anak dan istrinya. Makanya kemudian manusia berkembang dari 3 orang ini. Dari turunan Syam, turunan Ham, dan turunan Yafis. Manusia satu dunia ini turunan 3 orang ini. Maknanya manusia satu dunia ini berasal dari perahu Nuh. Kalau seandainya perahu itu tenggelam dan mati semua, kita tidak ada di sini. Karena kita berasal dari dalam perahu itu. Makanya kemudian para ulama menamakan Nuh sebagai Abul Bashar As-Tsani. Dia adalah bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Kalau bukan karena Allah dan Nuh menyelamatkan sisa-sisa manusia di zaman itu, tentu manusia sudah punah dan tidak ada lagi. Tapi sebab Allah selamatkan, karena memang Allah menjadikan manusia itu makhluk yang bergenerasi disebut khalifah, harus ada generasi setelahnya. Makanya kemudian
Diselamatkanlah orang-orang dalam perahu itu, sehingga lahirlah bangsa Arab, lahirlah bangsa orang-orang yang berkulit hitam, lahirlah bangsa-bangsa Asia dan yang semacamnya. Kemudian Allah akhiri ayatnya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Rabb kami, ampuni aku dan ibu bapakku. Kalimat ya Allah ampuni aku dan ibu bapakku menunjukkan apa? Ibu bapaknya Nuh itu beriman. Ibu bapaknya Nuh itu beriman kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh mendoakan ampunan. Kalau seandainya ibu bapak Nuh kafir, maka Nuh tidak mungkin mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Karena saat Nabi SAW mendoakan Abu Talib saja ampunan setelah kematiannya, Allah turunkan ayat ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi, orang-orang yang beriman, memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu kerabat dekat. Ketika Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidai, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, maknanya kedua orang tua Nuh masuk Islam, masuk ke agama Nuh. Karena Nuh memintakan ampun akan dosa kedua setelah kematiannya. Lain dengan Ibrahim. Ibrahim juga punya orang tua namanya Azar, tapi mati kafir. Ibrahim pernah memintakan ampun tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga ampunilah sesiapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Kenapa Nuh mengatakan doa seperti ini? Karena tidak semua keluarga yang masuk rumah Nuh itu beriman. Istrinya kafir, dia tidak beriman. Satu-satunya anaknya Ham juga tidak beriman. Makanya Nuh saat berdoa minta ampun itu dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja di rumahnya. Karena di rumahnya ada orang kafir masalahnya. Siapa yang kafir? Istri dan anak bungsunya. Makanya Nuh mengatakan waliman dakhala baiti mu'minan, khusus yang beriman saja. Kemudian Nuh mengatakan walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki perempuan yang ikut dalam perahunya. Kemudian Allah mengatakan akhiri ayatnya wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kehancuran. Lah di zaman Nuh juga sama, para pembesarnya juga demikian, takut kemudian pengaruh mereka hilang. Maka mereka kemudian tetap berprinsip dengan prinsip nenek moyang mereka dan mengatakan, enggak usah dengarkan si Nuh itu yang mengatakan jangan menyembah berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Jangan dengarkan ajaran dia sesat. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan agama nenek moyang kalian. Makanya mereka mengatakan la tadharunna alihatakum. Sudah, jangan dengarkan Nuh. Kalian sekali-kali jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan meninggalkan berhala kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan pula kalian sekali-kali meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Sudah saya jelaskan tentang kisah 5 berhala ini di muqaddimah surat Nuh, di muqaddimah surah An-Nur pada minggu yang lalu. Bahwa sesungguhnya Wad ini adalah sebuah kabilah, sebuah orang yang sangat saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena memang kekosongan Nabi, makanya keluarga Wad ini sangat digandrungi kaumnya. Apapun yang dikatakannya didengar, apapun yang diperintahkannya dilaksanakan, apapun yang dilarangnya akan berhenti. Karena dia memang panutan yang luar biasa, orang saleh di zaman itu. Bahkan seluruh anak-anaknya, mulai daripada Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu semua dihormati oleh kaumnya. Tapi setelah meninggal dunia, maka mereka pun, dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kanat hadhil asnam asnamu rijalin salihin min qaumi Nuh, falamma matu nasaba aqwamuhum tamathila lahum fi majalisihim tadhkiran lahum. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 5 nama ini
semua adalah nama-nama patung, dan semuanya dulunya adalah orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh alaihi salam. Tapi ketika mereka meninggal dunia, maka kaumnya kemudian menancapkan berhala-berhalanya dalam majlis-majlis mereka untuk mengingat kebaikan mereka. Walakin ba'da an halakal jilul ladzi urifa haula'i as-salihin bada'an nasu ya'budunaha min dunillah. Tapi setelah kemudian generasi demi generasi lewat, kata Abdullah ibn Abbas, yang mengetahui mereka orang-orang soleh, maka mulailah manusia menyembahnya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kemudian setelah kematiannya dijadikan berhala sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam diutus. Mereka tetap dituhankan oleh kaumnya. Makanya saat Nuh datang kemudian mendakwahkan dakwah tauhid untuk meninggalkan berhala-berhala itu, pembesar mereka tidak mau dan mengatakan jangan tinggalkan Rabb kalian, Tuhan-Tuhan kalian, terutama Wad, Suwa, Yaghus dan Nasr ini. Jangan tinggalkan. Mereka orang-orang baik dan mereka adalah dewa-dewa kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan anehnya berhala-berhala ini, saat terjadi tufan, terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam, rupanya hanyut sampailah ke Jeddah, negeri Arab. Saat kemudian Arab dikuasai oleh Jurhum ini kabilahnya istrinya Ismail alaihi salatu wassalam, itu Jurhum namanya. Jurhum ini jatuh, kemudian jatuh ke tangan Khuza'ah. Namanya Khuza'ah, itu kabilah Khuza'ah, kabilah Arab menjatuhkan Jurhum. Maka Khuza'ah akhirnya yang memimpin Arab saat itu. Lah ada namanya pemimpin dari pemimpin Khuza'ah itu Amr bin Luhai. Amr ibn Luhai inilah yang pertama kali merubah ajaran Ibrahim di tanah Arab. Jadi Amr ibn Luhai ini safar ke Syam, kemudian singgah di sebuah desa. Karena Syam itu terkenal negeri para nabi, disangkanya itu ajaran yang benar. Rupanya di desa itu banyak yang menyembah berhala. Lah ketika itu ada berhala namanya Hubal. Jadi Amr ibn Luhai tertarik, ini apa namanya? Maka orang-orang mengatakan ini Hubal. Apa fungsinya berhala Hubal ini? Mereka mengatakan bisa menurunkan hujan. Maka Amr ibn Luhai ini berangan-angan, tanah Arab kan bukankah tandus dan jarang hujan? Bagaimana kalau aku bawa si Hubal ini ke Mekah, mudah-mudahan akan turun hujan sehingga tidak tandus lagi. Dibawalah si Hubal ini, patung Hubal ini, oleh Amr ibn Luhai ke Mekah. Kemudian diletakkan dalam Ka'bah. Itulah berhala pertama yang disembah oleh Mekah. Lah dari berhala Hubal ini berkembang menjadi banyak berhala di tanah Arab. Makanya Nabi SAW mengatakan huwa awal man ghayyara millata Ibrahim. Dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Laqad ra'aitu Amr bin Luhai finnar yajurru am'aahu. Sungguh aku pernah melihat dalam mimpiku, kata Rasul, Amr ibn Luhai dimasukkan ke dalam neraka, terburai ususnya di neraka, kemudian digulung oleh api neraka, kata Rasul. Karena dia yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Jadi berhala-berhala Nuh ini sana sampai di tanah Arab, kan dari Irak itu asalnya. Terkena banjir di Irak, kemudian sampai ke Jeddah. Lah di masa Amr ibn Luhai ditemukan, digali, kemudian dibawa. Setelah kemudian Amr ibn Luhai meninggal dunia turun temurun sampai di masa Nabi SAW. Maka Nabi SAW menghancurkan patung-patung ini. Karena ketika itu patung Wad itu dipelihara oleh kabilah Kalab di daerah Daumatul Jandal antara Irak dan Syam. Ya. Adapun Yaghus dipelihara oleh kabilah Ghatif dari Murad, dekat Sabah, maksudnya dekat Yaman sana. Kemudian Suwa dipelihara oleh kabilah Hudzail di sebuah tempat dekat Mekah. Adapun Ya'uq dipelihara oleh kabilah Hamadan dekat dengan Yaman. Adapun Nasr dipelihara oleh kabilah Himyar, dan begitu seterusnya. Tapi di masa Nabi SAW, setelah Rasul berhasil membuka kota Mekah atau disebut Fatu Mekah, dan seluruh berhala-berhala dimusnahkan, termasuk 5 berhala ini.
Dan akhirnya kemudian negeri Mekah bebas dari kesyirikan sejak itu sampai hari ini. Alhamdulillah, negeri tauhid. Tidak ada satu negeri yang lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melebihi negeri Saudi Arabia hari ini. Baik, kita kembali bahwa para pembesar di zaman Nuh ini mengatakan kepada kaumnya, jangan dengarkan Nuh. Dia sesat. Dia hendak memalingkan kita dari berhala kita. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, apalagi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qad adhallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Sungguh mereka, ada yang mengatakan mereka di sini pemimpin-pemimpinnya, ada yang mengatakan berhala-berhalanya, telah menyesatkan orang banyak. Telah menyesatkan orang banyak. Kemudian Allah mengatakan, wala tajididz zalimina illa dhalala. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim melainkan kesesatan. Kemudian Allah mengatakan, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, disebabkan kesyirikan mereka, disebabkan kerusakan mereka, disebabkan mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Saat Nuh berdakwah, mereka memasukkan jari-jari mereka ke lubang-lubang telinganya, bahkan menutup wajah-wajahnya, bahkan mereka menentang dengan suaranya, bahkan mereka mulai membunuh Nuh alaihi salatu wassalam, merencanakan makar sampai ke tingkat pembunuhan, merencanakan pembunuhan. Makanya Allah mengatakan, mimma khati'atihim ughriku, mereka pun ditenggelamkan. Mereka pun ditenggelamkan. Itulah azabnya azabnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam, datang banjir. Karena ketika terjadi makar besar, mereka sudah mulai menyakiti Nuh dan sampai akan mengancam nyawanya. Maka Nuh alaihi salatu wassalam sampai berhenti berdakwah. Karena kalau dia tetap berdakwah, nyawanya terancam. Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah akan dikalahkan oleh kaumku. Tolonglah aku. Berikan pertolongan kepadaku. Rabbi inni maglubun fantasir. Maka apa yang terjadi? Allah dengar doanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ingat, semua para nabi telah mengeluarkan doa pamungkas mereka, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembunyikan dan tidak dikeluarkan demi syafaat umatnya kelak pada hari kiamat. Lah Nuh sudah mengeluarkan doa pamungkasnya, Rabbi inni maglubun fantasir. Maka Allah dengar doanya Nuh, dan Allah katakan, fafatahna alaihi abwabas sama wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka kami buka pintu-pintu langit, hujan deras-derasnya berhari-hari. Kemudian mata-mata air bumi dibuka sehingga memuncar ke atas. Lautan ditumpahkan airnya ke daratan seperti tsunami. Belum lagi air hujan yang memenuhi bumi, sehingga ketika itu bumi penuh dengan air, ditambah tupan yang datang. Makanya tidak ada yang selamat di hari diazabnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Allah mengatakan di sini, fa'ughriqu, mereka ditenggelamkan, tidak ada yang selamat. Bahkan putranya Kan'an, ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir namanya disebut Yam, karena putra Nuh itu ada 4, Syam, Ham, Yafis dan Yam. Yam itu dikenal dengan Kan'an, anak yang paling durhaka dari anak Nuh alaihi salatu wassalam yang keempat. Dia mengikuti agama ibunya Waghilah. Istrinya Nuh namanya Waghilah, ini kufur. Karena kekufurannya itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan percontohan orang-orang kafir. Wa daraballahu, dan Allah memberikan sebuah permisalan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, perempuan Nuh dan perempuan Lut.
Allah tidak mengatakan istri Nuh dan istri Lut, sebab kalau istri tidak mungkin kufur. Makanya membahasakan perempuannya Nuh karena dia kufur, tidak menghormati istrinya dalam Quran. Lah istrinya Nuh alaihi salatu wassalam mempengaruhi anak bungsunya si Yam ini atau Kan'an ini. Akhirnya dua-duanya kufur saat terjadi banjir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Lihat, Allah mengatakan gelombang laksana gunung. Kemudian Nuh melihat anaknya terpisah dari kaumnya, maka dia memutar, kemudian kapalnya mendekati anaknya. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wala takum minal kafirin wala takum ma'al kafirin. Maka Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya berada di tempat yang jauh terpencil dari kaumnya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kamu bersama orang-orang kafir sana. Tapi anaknya degil, karena sudah terpengaruh. Itulah bahayanya akidah. Sesat kalau sudah tercampur dalam otak dan menjadi syubhat, hidayah tidak akan masuk. Justru Kan'an mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal amri ya'simuni minal ma. Oh, enggak mau. Aku akan naik ke gunung. Sampai berapa emangnya air ini akan menenggelamkan bumi? Tak mungkinlah sampai ke atas gunung. Dia mengatakan aku akan naik ke gunung. Mudah-mudahan gunung itu akan menjagaku dari air. Maka Nuh alaihi salatu wassalam memperingatkan, wahai anakku, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, kata Nuh alaihi salatu wassalam, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah melainkan Allah saja yang Maha Penyayang. Naiklah ke perahuku. Tetapi anaknya juga tidak mau naik, sampai Allah mengatakan wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, dan gelombang menjadi penghalang antar keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Wa qila ya ard abla'i ma'ak wa ya sama aqli'i wa ghidhal ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin. Maka Allah firmankan, wahai bumi, telanlah air. Wahai langit, berhentilah dari hujan, dan air pun surut, perintah pun diselesaikan, dan bahtera pun dilabuhkan di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Mimma khati'atihim ughriku. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah mengatakan fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke neraka. Mereka tidak mendapatkan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa ini Nuh alaihi salatu wassalam susah payah membuat perahu. Ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat, Nuh membuat perahu itu 240 tahun. 100 tahun menanam pohonnya, 100 tahun menyerut pohonnya, dan 40 tahun membuat kapalnya. Kapal Nuh itu ada 3 lantai. Jadi lantai pertama itu khusus untuk binatang. Lantai kedua khusus untuk manusia, dan lantai ketiga khusus untuk burung-burung terbang dan yang semacamnya. Di mana setiap yang masuk ke kapal dari binatang itu berpasang-pasangan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat binatang hari ini dengan berbagai macam jenisnya, mungkinkah binatang sebanyak ini masuk di perahu Nuh alaihi salatu wassalam? Sebesar apa memang perahunya Nuh? Sementara kita lihat sekarang saja, kalau kita masuk ke kebun binatang saja, berbagai macam tuh binatang dari yang kecil sampai yang besar. Emang sebesar apa perahunya?
Apalagi di zaman dulu itu kan orangnya besar-besar, dia otomatis juga binatangnya juga besar-besar kan gitu. Mungkin kalau ada kisah dinosaurus, mungkin juga kan gitu. Kalau memang ada itu betulnya, walaupun mungkin itu hanya dongeng kisah-kisah saja. Tapi yang jelas bahwa pertanyaannya, apakah semua binatang yang hari ini kita dapati itu semua berasal dari perahu Nuh alaihi salatu wassalam? Maka para ulama tafsir mengatakan tidak mesti. Boleh jadi ketika perahu Nuh kemudian tersandar di Bukit Judi setelah banjir, Allah menciptakan binatang lain. Jadi Allah menciptakan binatang lain setelah Nuh diselamatkan. Lah binatang-binatang yang ada di perahu itu, yaitu sebagian binatang. Tapi sebanyak binatang hari ini, kalau memang itu mustahil masuk, boleh jadi Allah menciptakan lagi setelah diselamatkan Nuh alaihi salatu wassalam. Memang banyak kisah-kisah unik, kisah-kisah aneh-aneh, kisah-kisah ya kita katakan ya itu hanya Israiliyat, kisah-kisah hoax, gak perlu dipercaya. Seperti umpamanya kisah bahwa di perahu itu sampai binatang buas masuk seperti harimau, gajah dan yang semacamnya. Nah ini Nuh juga membawa makanan-makanan untuk manusia, seperti beras, mungkin zaman sekarang lah kan gitu ya, gandum atau apa kan. Tapi kemudian di situ ada kucing, ada tikus yang selalu mencuri makanan. Sementara Nuh ini tegas, binatang pun dihukumnya. Tapi karena memang tikus ini memang fawasik, binatang fasik, dia selalu mencuri makanan. Kalau seandainya kemudian dibiarkan, tentu makanan habis, manusia akan kelaparan, bisa mati di atas perahu kalau seandainya banjir itu tidak surut-surut. Akhirnya kemudian Nuh mengeluh kepada Allah. Bagaimana cara yang mengatasi tikus ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nuh untuk mengambil bulu dari burung. Kemudian menggelitik hidungnya harimau biar bersin. Akhirnya digelitik bersin. Pas bersin, dari mulutnya loncat tikus, loncat kucing. Kemudian diperintahkan, hai kucing, tangkaplah tikus. Maka kejar-kejarlah, jadilah kisah Tom and Jerry. Lah ini kan cerita-cerita nggak jelas kayak gini. Mana ada cerita kayak gini? Ini cerita hoak ya. Tapi yang jelas bahwa di perahu Nuh alaihi salatu wassalam ini memang Allah angkut banyak binatang. Karena itu demi keberlangsungan kehidupan bumi. Sebab kalau binatang semua ditenggelamkan, sementara di zaman dulu juga mereka juga memakan binatang, daging-daging binatang. Kalau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan apa mereka? Tidak makan daging. Maka itu bentuk bagaimana Allah memberikan rahmat kepada manusia, masih diberikan kesempatan binatang-binatang diselamatkan untuk dimakan dagingnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika melihat banjir bandang yang menghanguskan ataupun membumi hanguskan semua kaumnya, Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nuh rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh berkata, ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup tinggal di atas bumi setelah bencana ini. Nuh minta bahwa jangan ada satu nyawa yang disisakan, habisi saja. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tidak ada satu jiwa yang selamat dalam banjir ini. Artinya manusia satu bumi habis. Karena di zaman itu kan manusia belum banyak. Ya kaumnya Nuh aja, nggak ada lagi manusia. Dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digulung dengan ombak dan banjir. Kemudian Nuh memberikan alasan kenapa dia minta dibinasakan semua kaumnya dan yang diselamatkan hanya dalam perahu Nuh saja. Nuh memberikan alasan, innaka intadharhum yudhillu ibadah wa la yalidu illa fajiran kafar. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup atau satu dua mereka hidup, ya, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur kepadamu.
Jadi Nuh alaihi salatu wasallam minta kepada Allah, ini alasannya aku meminta kepadamu ya Rabb, binasakan semua. Sebab kalau seandainya ada yang masih hidup di antara mereka, kemudian beranak pinak di antara mereka, bukankah mereka akan jadi kafir, akan jadi jahat, akan menentang diriku lagi? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nuh. Semua manusia di zaman itu mati, kecuali yang ada di perahu Nuh. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 20 orang, yang paling banyak mengatakan 80 orang. Karena setiap 20 tahun sekali Nuh berdakwah itu baru dapat satu pengikut. 20 tahun sekali berdakwah baru dapat satu pengikut. Sementara usia dakwah Nuh itu 950 tahun. Sehingga tidak banyak setiap 20 tahun dapat satu, 20 tahun dapat satu. Kan gak banyak isi perahunya. Paling banyak 80. Dari 80 itu pun mereka sudah orang-orang tua, orang-orang sakit, tidak berdaya. Sehingga yang mungkin melahirkan keturunan dari Nuh alaihi salatu wassalam dan bangsa manusia ini adalah putra-putra Nuh, karena Ham, Sam atau Yafis berhasil membawa anak dan istrinya. Makanya kemudian manusia berkembang dari 3 orang ini, dari turunan Syam, turunan Ham, dan turunan Yafis. Manusia satu dunia ini turunan 3 orang ini. Maknanya manusia satu dunia ini berasal dari perahu Nuh. Kalau seandainya perahu itu tenggelam dan mati semua, kita tidak ada di sini, karena kita berasal dari dalam perahu itu. Makanya kemudian para ulama menamakan Nuh sebagai Abul Bashar As-Sani. Dia adalah bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Kalau bukan karena Allah dan Nuh menyelamatkan sisa-sisa manusia di zaman itu, tentu manusia sudah punah dan tidak ada lagi. Tapi sebab Allah selamatkan, karena memang Allah menjadikan manusia itu makhluk yang bergenerasi disebut khalifah, harus ada generasi setelahnya. Makanya kemudian diselamatkanlah orang-orang dalam perahu itu, sehingga lahirlah bangsa Arab, lahirlah bangsa orang-orang yang berkulit hitam, lahirlah bangsa-bangsa Asia dan yang semacamnya. Kemudian Allah akhiri ayatnya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Rabb, kami ampuni aku dan ibu bapakku. Kalimat ya Allah ampuni aku dan ibu bapakku menunjukkan apa? Ibu bapaknya Nuh itu beriman. Ibu bapaknya Nuh itu beriman kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh mendoakan ampunan. Kalau seandainya ibu bapak Nuh kafir, maka Nuh tidak mungkin mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Karena saat Nabi SAW mendoakan Abu Talib saja ampunan setelah kematiannya, Allah turunkan ayat ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi, orang-orang yang beriman, memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu kerabat dekat. Ketika Nuh mengatakan Rabbighfirli wali walidai, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, maknanya kedua orang tua Nuh masuk Islam, masuk ke agama Nuh, karena Nuh memintakan ampun akan dosa kedua setelah kematiannya. Lain dengan Ibrahim. Ibrahim juga punya orang tua namanya Azar, tapi mati kafir. Ibrahim pernah memintakan ampun tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga ampunilah sesiapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Kenapa Nuh mengatakan doa seperti ini? Karena tidak semua keluarga yang masuk rumah Nuh itu beriman. Istrinya kafir, dia tidak beriman. Satu-satunya anaknya Ham juga tidak beriman. Makanya Nuh saat berdoa minta ampun itu dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja di rumahnya. Karena di rumahnya ada orang kafir masalahnya. Siapa yang kafir? Istri dan anak bungsunya. Makanya Nuh mengatakan waliman dakhala baiti mu'minan, khusus yang beriman saja. Kemudian Nuh mengatakan walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni juga orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki perempuan yang ikut dalam perahunya. Kemudian Allah mengatakan akhiri ayatnya wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kehancuran.